Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mengkaji perbedaan antara kajian Al-Quranul Karim, kajian Al-Qur'annya Allah, dan kajian Al-Qur'annya hawa nafsu. Jadi ada dua pemahaman ma'rifatnya dan pemahaman syariatnya. Pemahaman ketuhanannya dan pemahaman kemanusiaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud kematian di sisi Allah dan kematian di sisi manusia beda. Beda maksudnya, beda tampilannya. Bila kematian di sisi manusia, yaitu ketika datang detik-detik sakaratul maut tiba, ketika manusia sudah ditinggal oleh kehidupannya, maka jasad yang mati inilah yang dimaksud kematian. Badan-badan yang sudah tak bisa bersyariat lagi, badan-badan yang sudah mati membusuk, badan-badan yang sudah hancur lebur bersama tanah di asal kejadiannya, inilah yang dimaksud kematian versi hawa nafsu, kematian versi manusia, sehingga manusia akan bertemu dengan kemanusiaannya, yakni ketika terkadang ada orang yang mati, arwahnya gentayangan, arwahnya jadi hantu, arwahnya tidak bahagia, arwahnya diazab, arwahnya tersesat, ada di pohon-pohon, ada di gunung-gunung, ada di lautan-lautan, ada di gua-gua, dan sebagainya. Jadi gambaran-gambaran atau pemahaman manusia, yakni arwah yang sudah meninggal akan gentayangan seperti jadi genderuwo, seperti jadi pocong, seperti jadi kuntil anak, ndas keluntung, dan sebagainya. Hantu-hantu yang diimajinasikan, yang dihalusinasikan setiap jiwa manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah yang dimaksud arwah gentayangan. Maknanya hidup masih terakui, hidupnya manusianya ya gentayangan terus abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Makna gentayangan di sini berarti
arwahnya tersesat dari jalan Tuhannya, arwahnya tersesat dari jalan keselamatannya, arwahnya tersesat dari jalan Tuhannya. Inilah yang dimaksud arwah gentayangan versi hawa nafsu, versi manusia. Karena yang kita tuhankan di dalam hati kita selama ini bukan Allah, tapi yang kita pertuhankan di dalam hati kita selama ini awake dewe-dewe, diri kita sendiri-sendiri. Ya, kita akan bertemu dengan kehidupan versi manusianya, pertuhannya versi manusianya, beragamanya versi manusianya, amal solehnya versi manusianya, amal ibadahnya versi manusianya, sholatnya versi manusianya, amalnya versi manusianya, zikirannya versi manusianya, sholawatannya versi manusianya, semuanya serba versi manusia. Kenapa? Karena manusia masih menjadi Allah, karena manusia masih menjadi Tuhan di dalam hatinya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi sebuah kematian menurut Al-Quran, menurut Allah, bukan jasad yang mati. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu adalah jiwa yang tersesat dari Tuhannya, hati yang keras melebihi kerasnya batu, yakni ketika Allah masih gaib bagi manusianya, yang wujud bukan Allah, tapi yang wujud hanya manusianya di dalam hatinya. Berarti manusia itu ketika Allah masih gaib, berarti manusia belum beragama dan bertuhan. Inna dina indallahil Islam. Kenapa? Karena semua tuntunan-tuntunan di dalam Islam dikhianatinya. Tuntunan-tuntunan di dalam Islam didurhakainya. Katanya di dalam ajaran Islam hanya Allah yang wujud. Selain Allah tidak wujud. Wujud kidam bako. Katanya hanya Allah yang ada. Selain Allah tidak ada. Tapi praktek hati kita kok terbalik. Ternyata di dalam hatiku Abdul Halim, yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Abdul Halim. Sedangkan Tuhannya, sedangkan Allah tak wujud, tak ada, tak nampak, tak jelas, tak hidup alias mati. Berarti iman akidahnya Abdul Halim ini benar atau salah? Bila yang wujud di dalam hati Abdul Halim ini hanyalah Abdul Halimnya sendiri, sedangkan Allah sebagai pencipta Abdul Halimnya gaib, tak ada, tak hadir, tak nyata alias mati. Yang hidup hanya Abdul Halimnya. Inilah tanda-tanda Abdul Halim sudah menjadi Tuhan. Abdul Halim tak kenal Tuhan dan tak beragama agamanya Tuhan. Inna dina indallahil Islam. Hati Abdul Halimnya tidak selamat sampai kepada Tuhan, kecuali hatinya hanya sampai pulang kepada akhirat Abdul Halimnya. Inilah yang dimaksud kematian di sisi Allah.
Meskipun jasad Abdul Halimnya masih ada, tapi hatinya mati, jiwanya terkubur. Terkubur di mana? Jiwanya terkubur di dalam badan-badan Abdul Halimnya ini. Inilah kematian di sisi Allah. Berhubung jiwaku Abdul Halim, yang ada hanya Abdul Halimnya di dalam dadaku. Berhubung di dalam hatiku hanya ada hidupnya Abdul Halim saja, ya diazab terus. Kenapa? Karena Allahnya tidak wujud. Allahnya tidak ada. Iman Abdul Halimnya tak ada. Yang ada hanyalah iman kepada Abdul Halimnya di dalam hatiku. Maka inilah yang disebut arwahnya Abdul Halim gentayangan. Gentayangan kemana? Gentayangan kepada hal apapun yang dicintai oleh Abdul Halim di dunia ini. Gentayangan di uang, gentayangan di harta, gentayangan di tahta, gentayangan di jabatan, gentayangan di ilmu, merasa punya ilmu, gentayangan di amal, merasa bisa beramal, gentayangan di sholatnya, merasa berkuasa untuk melakukan sholat, gentayangan di sholat duhanya, merasa dirinya yang sholat duha, yang sholat tahajud, yang zikiran, yang selawatan, dan yang sebagainya, yang berpuasa, yang berzakat, yang berhaji, yang berumroh, semuanya gentayangan arwahku Abdul Halim, gentayangan di segala sesuatu yang dicintainya. Inilah yang dimaksud arwahku Abdul Halim gentayangan, tersesat dari jalan Tuhannya. Karena Abdul Halim yang ada hanya Abdul Halim yang wujud di dalam hatiku, maka itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Disiksa terus, gentayangan terus, abad dan abada, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan gentayangan sampai tibalah syakaratul maut tiba. Pengembalian paksa atau ketemu dengan pintu baiat mutu qoblal maut, itulah berakhirnya gentayangan ini. Mari kita buka di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Jadi bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa harta ini ciptaan Allah, uang ini ciptaan Allah, ngerokok dan ngopi ini ciptaan Allah, sholat ini ciptaan Allah, duduk ini ciptaan Allah, ibadah ini ciptaan Allah, zikiran ini ciptaan Allah, dan segala sesuatu, jabatan ini ciptaan Allah. Dan semuanya
teraku-akui milik manusianya, bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa itu semua adalah ciptaan Allah, bila yang ada, bila yang wujud, bila di dalam hatiku yang ada hanyalah Abdul Halimnya. Tentunya aku pasti mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, maknanya yang menciptakan buah-buahan, harta, pangkat, tahta, ilmu, amal, sholat, ibadah, dan sebagainya. Syariat-syariatku kuciptakan sendiri, bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allahnya goib, maka semuanya ciptaan Allah ya goib. Kita tidak tahu bahwa apapun yang kita saksikan, kita tidak tahu apapun yang kita lihat, kita tidak tahu apapun yang kita perbuat, kita tidak tahu apapun yang kita lakukan, semua itu di dalam genggaman ciptaan Allah. Karena kita buta mata hati kita. Karena yang ada di dalam hati kita hanyalah Abdul Halimnya, Allahnya goib, ya selamanya buta, seolah-olah Allah laisa kamislihi syai'un, seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa kecuali Abdul Halimnya yang bisa apa-apa dan Abdul Halimnya yang bisa bersiapa-siapa. Inilah yang dimaksud Abdul Halim selama ini mati gentayangan. Hati selalu mensekutukan Allah dengan gentayangan Abdul Halimnya di dalam hatinya. Inilah arwah-arwah gentayangan yang sebenar-benarnya menurut Al-Quran, bukan menurut hawa nafsu yang pasti jatuh kepada hantu-hantu, yakni hantu yang kita lihat selama ini. Bukan itu yang dimaksud arwah gentayangan. Yang dimaksud arwah gentayangan ketika hati kita tersesat dari Allah, ketika Allah kita sangka, Allah kita anggap goib, itulah manusia yang mati dan itulah manusia yang bergentayangan di bumi ini. Untuk apa bergentayangan? Ya disiksa terus, ditakut-takuti terus, takut miskin, takut rugi, takut tidak kaya, takut tidak makan, takut tidak bisa menafkahi keluarganya. Semuanya serba takut, ending puncaknya takut mati. Sudah mati kok takut mati. Sudah tersesat kok takut sesat. Inilah Abdul Halim dan inilah kita semua, wahai sahabat-sahabatku yang merasakan hal yang sama seperti saya. Jadi inilah seolah-olah rezeki-rezeki itu bukan datang dari Allah. Rezeki kehidupan, rezeki badan, rezeki kesehatan, rezeki bisa makan buah-buahan, bisa minum, bisa apapun, seolah-olah bukan rezeki dari Allah. Kenapa? Karena yang ada, yang wujud di dalam hatiku hanyalah Abdul Halimnya. Seolah-olah semua rezeki datangnya dari aku dewe. Kenapa? Karena Abdul Halim tak ada imannya. Kenapa? Meskipun agama Islam, tapi iman Abdul Halimnya menyimpang jauh daripada Islam itu sendiri. Katanya Allah wujud, tapi ternyata kok tidak wujud. Katanya Abdul Halimnya tidak wujud, tapi ternyata kok wujud. Iman akidah yang kebalik. Sudah puluhan tahun sampai umur 50 tahun ini, akidah dan iman Abdul Halimku terbalik. Sungguh sayang. Semua ibadah yang dilakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, ternyata ditolak semua. Kenapa? Karena bukan dipersembahkan kepada Allah yang gaib.
Bagaimana mungkin bisa dipersembahkan kepada yang tak ada? Bagaimana mungkin aku bisa menghadap yang tak ku kenal? Bagaimana mungkin aku bisa menghaturkan semua amalku kepada Tuhanku yang tak terlihat? Kenapa? Karena yang kulihat selama ini, karena yang hadir selama ini, karena yang wujud selama ini hanya diriku sendiri. Maka tentunya semua amal-amalku ya ku makan sendiri, ku bakar sendiri di dalam arwah-arwah yang bergentayangan ini. Dibakar selalu dengan kebanggaan, dibakar selalu dengan kemuliaan dan sebagainya. Inilah arwah-arwah yang bergentayangan itu. Mari kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Shadaqallahul Adzim. Mari kita kaji bersama pelan-pelan arti dari ayat ini, agar kita tidak memahami ayat-ayatnya Allah dengan hawa nafsu kita, sehingga tambah tersesat kita berjalan menuju Allah. Marilah kita pahami ayat-ayatnya Allah dengan Allah araftu Rabbi birabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Nah, siapakah dia? Sudah kita ceritakan tadi, Abdul Halim inilah ketika yang nyata, yang wujud, yang hidup di dalam hati Abdul Halim inilah Abdul Halim telah mengadakan tandingan-tandingan yang selain Allah. Kenapa? Karena Abdul Halimnya kafir, karena Abdul Halimnya tersesat, karena Abdul Halimnya ateis, tak bertuhan kecuali hanya mewujudkan, mentuhankan, menghidupkan Abdul Halimnya sendiri di dalam hatinya. Sehingga Abdul Halim hanyalah menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Abdul Halim mencintai mereka, mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Aku, Abdul Halim, mencintai diriku Abdul Halim seperti mencintai Allah. Maknanya yang ada hanya Abdul Halimnya. La ilaha illa Abdul Halim di dalam dadaku. La mawjudan illa Abdul Halim di dadaku. Maka tiada Tuhan selain Abdul Halim di dadaku. Inilah yang dimaksud Al-Baqarah ayat 165 ini. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Itulah Abdul Halim ini selama ini. Mohon maaf bila tidak sama hatiku dengan hati Anda, karena hatiku memang sebenarnya seperti ini, bejat sekali.
karena mengadakan tandingan-tandingan Tuhan selain Allah, sehingga yang paling kucintai, sehingga yang paling kusayangi ya hanya Abdul Halim saja di dalam hatiku. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Maknanya orang-orang yang beriman itu yang ada di dalam hatinya hanya Allah, bukan Abdul Halimnya. Itulah orang-orang yang beriman. La ilaha illallah, itulah orang-orang yang beriman di dalam hatinya ketika hanya Allah yang wujud, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang berkuasa atas dirinya, hanya Allah yang memakankan dirinya, hanya Allah yang meminumkan dirinya, hanya Allah yang mensolatkan dirinya, hanya Allah yang memberi pangkat dirinya, hanya Allah yang memberi jabatan dirinya, hanya Allah yang menitipkan ilmu padanya, hanya Allah yang berkalam-kalam padanya. Inilah orang-orang yang beriman itu ketika hanya Allah yang berkuasa atas dirinya. Beda dengan diriku Abdul Halim. Karena sangat cintanya diriku kepada Abdul Halimnya, sehingga la ilaha illa Abdul Halim saja yang kudzikirkan setiap saat, setiap waktu di dalam hatiku. Tak lepas-lepas. Karena yang kubaca selama ini adalah Al-Quran, hawa nafsuku sendiri yang selama ini merampas kewujudan Tuhanku di hatiku, merampas kehidupan Tuhanku di hatiku, merampas kekuasaan Tuhanku di hatiku, menjadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan hanya Abdul Halimnya saja. Maka imanku selama ini hanya iman kepada Abdul Halim dibanding dengan iman kepada pencipta Abdul Halim, yakni Allah. Itulah ketersesatan saya selama ini, sehingga arwah-arwahku, sehingga hidupku gentayangan, yakni hubbud dunya, cinta-cinta yang selain Allah. Inilah yang dikatakan rohnya gentayangan. Kenapa? Karena sudah mati hatinya. Kenapa? Karena hatinya yang mati sudah dikubur jiwanya di dalam badan-badanku ini, sehingga panas, tersiksa di dalam hatiku, penuh dengan fahsya wal mungkar. Karena Abdul Halim telah jadi setan, maka tinggalnya ya di neraka, gentayangan, disiksa dengan apapun yang dicita-citakannya, disiksa dengan apapun yang diingin-inginkannya, disiksa dengan harta-hartanya, disiksa dengan ilmu-ilmunya, disiksa dengan amal-amalnya, disiksa dengan kepintaran-kepintarannya, disiksa dengan kecerdasan-kecerdasannya, sehingga seolah-olah hanya Abdul Halim yang mulia di dunia ini. Mohon maaf bila tidak sama dengan hati Anda. Itulah kebobrokan, itulah gentayangan-gentayangan hatiku dari jalan Tuhanku. Kita lanjutkan. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksaan, bila Abdul Halim sadar bahwa selama gentayangan ini hanyalah siksa-siksa yang jauh dari Allah, siksa-siksa yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika hanya Abdul Halim yang ada, mana mungkin Abdul Halim ini bisa bersyukur kepada Tuhannya. Abdul Halim
yakni selalu kurang dan kurang, haus dan haus akan dunia, lapar dan lapar akan dunia. Inilah siksa-siksa neraka itu yang membuat manusia lapar, tidak kenyang-kenyang, yang membuat manusia kurang, serba kurang, tidak puas-puas, yang membuat manusia serba haus, tak pernah padam hausnya, terus haus terus. Inilah siksa-siksa neraka dan azab kubur itu yang sesungguhnya, bukan yang dihalusinasikan manusianya, bukan yang dihayal-hayalkan manusianya, bukan yang diterka oleh hawa nafsu selama ini, bukan yang di kuburan-kuburan yang tanah itu. Itu hanya kiasan lambang saja. Kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan untuk mengimani, mengakui bahwa alam kubur-kuburan yang di luar sana tempatnya siksa. Supaya apa? Supaya kita buta dengan siksa yang sekarang ini, supaya kita tersesat dari jalan Tuhan, supaya iblis dan setan tetap jadi diri kita dan teman kita di dalam nerakanya Allah. Siksaan Allah yang serba lapar dan lapar, yang serba haus dan haus. Kita tak akan pernah menyadarinya. Al-Quran Allah ini, ketika Al-Quran hawa nafsu masih kita pegang erat, maknanya kita memahami Al-Quran hanya sebatas syariatnya saja, tidak memahami hakikat yang dimaksud, yang terpendam lama di dalam Al-Quran itu. Maka bangkitkanlah kesadaran kita, bangkitkanlah Abdul Halimnya, supaya apa? Supaya bisa kembali rela, ridho, mengembalikan amanah-amanah yang diembannya, yakni hidup dan badan, pangkatnya, ilmunya, segalanya diaturkan kembali dengan rela dan ridho lewat pintu baiat, lewat mutu qoblal maut. Jadi carilah guru untuk agar Anda bisa melepaskan itu, dan agar kita bangkit lagi. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya. Bangkit apanya? Bangkit lillahnya. Itulah yang dimaksud masuk agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Selamatnya hatiku, selamatnya hatimu bertemu Tuhanmu yang wujud daripada dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya Abdul Halim ini, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, mendapatkan jalan lurusnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.